Iya, kalau memang dikaitkan zaman sekarang memang saat ini istilahnya kalau kalau kita sih memang bagi saudara-saudara kita yang memang saat ini belum diberikan oleh Allah Ta'ala pekerjaan, ya ayolah kita berikhtiar. Apa saja yang kita ikhtiarkan banyak, ya banyak sekali, banyak sekali. Jadi eh, dari mulai banyak sekali lah, insya Allah banyak Artinya sekali ya. tambah ke sini tambah banyak gitu Ustaz. Tambah ke akhir sini zaman tambah banyak sekali ya, sebenarnya. walaupun tambah Mata pencahariannya ternyata kalau saya lihat tuh di pasar yang paling jujur tuh pedagang asem loh Ustaz. Oh iya, kenapa? Pedagang asem Nggak gitu. pernah bilang Nggak manis pernah gitu ya? bilang itu. Enak Asem gitu ya? asem nggak pernah bilang Bu asem manis. Iya betul. Benar Asem, itu. asem. Asem ya asem gitu ya. Nih Ustaz, kita insya Allah akan lanjutkan kembali nanti perbincangan kita Ustadz ya. Nah silakan Ustadz, mungkin ada sedikit tambahan tentang seperti apa sih pekerjaan yang terbaik itu Ustadz? Iya, sebenarnya yang harus kita sikapi dalam melakukan ikhtiar atau usaha adalah kesabaran. Kesabaran. Itu kita harus memahami. Karena Allah itu akan memberikan rezeki itu tidak semena-mena langsung diberikan. Ya, memang ada seperti itu. Tetapi kadang rezeki itu memang ada yang halal, ada yang istijrot, ada kan begitu. Kita tidak tahu, tapi kalau kita sholatnya sudah cukup, kemudian ibadah yang lain yang normal, yang harus kita kerjakan, kewajiban kita sehari-hari kita sudah kerjakan, ya coba kita ikhtiar, kita berusaha. Insya Allah Allah akan memberikan jalan. Dengan sabar, kita harus melakukannya dengan sabar. Jangan keburu-buru kemudian akhirnya karena memang maaf nih, karena banyak juga malas melakukan ikhtiar, malas melakukan pekerjaan, akhirnya di masjid aja yang kelihatan biar lebih ahli sesuatu barangkali, walau alam saya nggak tahu, tapi bukan itu yang dicari istilahnya, tapi benar-benar bekerja karena Allah Ta'ala, kemudian datang ke masjid karena Allah Ta'ala, jadi semuanya imbang, bekerja karena Allah, ibadah karena Allah, semuanya imbang, jadi tidak kita menjadikan cemooh orang-orang yang memang dia mengenal agama beneran. Iya, gitu. iya benar. Jadi memang ketika zaman Sayyidina Umar itu ada orang yang di masjid terus diusirin tuh sama Sayyidina Umar. Iya. Iya. Ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bengkel Hati. Nah, Ustadz, kita ngobrol lagi nih Ustadz. Tema kita tentang mata pencaharian. Kalau kita amati tadi apa yang dijelaskan oleh Ustadz, Nabi Adam itu pekerjaannya sebagai petani ya. Nabi Nuh sebagai tukang kayu. Nabi Idris sebagai penjahit ya apa? Ya penjahit ya. Kalau saya lihat di situ Ustadz, mungkin juga terpengaruh juga adanya lapangan pekerjaan itu dengan situasi dan kondisi budaya dan peradaban. Ya, mungkin waktu Nabi Adam itu pohonnya belum gede-gede Ustaz ya. Masih belum banyak, masih ditanam sama Nabi Adam. Pas udah gede-gede zamannya Nabi Nuh baru tuh ditebangin sama Nabi Nuh ya. Gimana Ustaz? Kira-kira kalau dikaitkan dengan zaman sekarang Ustaz? Iya, kalau memang dikaitkan zaman sekarang memang saat ini istilahnya kalau kita sih memang bagi saudara-saudara kita yang memang saat ini belum diberikan oleh Allah Ta'ala pekerjaan, ya ayolah kita berikhtiar. Apa saja yang kita ikhtiarkan banyak, ya banyak sekali, banyak sekali. Jadi dari mulai banyak sekali lah, insya Allah banyak sekali ya. Tambah ke sini tambah banyak gitu. Tambah ke sini tambah banyak sekali ya, walaupun gitu tambah sulit ya, karena saingan kan banyak sekali. Tapi ya memang harus dijalani dengan sabar, karena Allah tidak akan memberikan dengan instan, insya Allah seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau memang kita itu dekat kepada Allah, saya yakin kalau kita itu berdoa, mohon diberikan kelapangan rizki, dimudahkan untuk mencari rizki, saya yakin Allah akan memberi dengan cara tidak hanya berdoa aja tapi berikhtiar ke tempat teman, ke tempat silaturahim, ke tempat saudara, ke tempat siapapun, tapi dengan niat jangan menipu. Karena kebanyakan juga biasanya menipu. Kenapa? Saya juga pernah punya teman, dia maunya ikhtiar,
Nggak taunya menipu, ketipu saya. Padahal teman ngaji gitu. Ketipu lumayan 400 juta. Subhanallah. Lah Ya, iya Ustaz, emang ya. benar. Dan Jadi juga mungkin banyak yang keliru sekarang itu Ustaz. iya gimana? Nyari pekerjaan, nggak nyari rezeki. Jadi nyari aja ya. Ah ini mah bercandaan ya Ndak Umar. Tapi boleh. Istilahnya nyari ini kan kita bercandaan kita ya. Tapi intinya kalau memang benar-benar serius karena Allah Ta'ala, saya yakin, saya pun meyakini wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal-amal soleh. Kan Betul. seperti itu. Iya, Jadi carilah yang benar. Saya yakin dapat. Kemudian kalau sudah dapat disyukuri, kemudian berpikir lagi, mencari lagi yang lebih baik atau lebih Baik. banyak boleh istilahnya. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan manfaat bagi Amin, sujud kita pada ya Allah. Amin. Rabbal Alamin. Oh, terima kasih Ustadz, penjelasannya luar biasa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi pemirsa yang di rumah. Amin. Nah, pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan kepala kita, tawadukkan hati kita, angkat kedua belah tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh Ustadz Danu. Silahkan Ustadz. Terima kasih Dai Urma. Alhamdulillah jamaah Masjid Anida juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa, belajar berdoa dengan khusyuk, mengaminkan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami hamba-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami. Jika kami sering tidak mendengarkan nasihat suami kami, ampunilah dosa yang kami lakukan pada istri kami ya Allah. Jika kami sering berbuat aniaya dan dolim pada istri kami, ampunilah dosa yang kami lakukan pada anak-anak kami, pada saudara-saudara kami, pada teman-teman kami, pada hamba-Mu yang lain ya Allah, dan juga pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah, dari lisan dan perbuatan zalim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami jika kami sering melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa di dalam hati kami. Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu ya Allah, yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah. Amin. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa, sehingga Engkau berikan kami musibah, peringatan, serta sakit pada diri kami, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri kami ya Allah, dan mencabut peringatan serta musibah pada diri kami ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah, ampuni dosa kami ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam, agar kami lebih sujud padamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk ya Allah. Jauhkanlah kami dari kejengkelan, amarah, iri, dengki, dan kesombongan yang senantiasa ada dalam hati kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan duniawi kami dan akhirat kami ya Allah. Amin. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan akan melahirkan sebuah kemudahan. Mudah-mudahan kebersamaan kita di pagi hari ini bisa menjadikan hidup kita ke depannya menjadi lebih mudah lagi. Khususnya di dalam yang terkait dengan mata pencaharian dan pekerjaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. ولا